Shalom anak sekolah minggu, apa kabar? Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan yang sehat. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita mengambil sikap untuk beribadah. Saya undang anak sekolah minggu untuk berdiri. Kita menyanyi apa kabar. Votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur 126 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kalimat yang agak keluar, ibu guru yang akan membacakan, dan kalimat yang agak ke dalam, anak sekolah minggu. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Guru Nova. Untuk itu mari kita menyanyi, baca kitab suci. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, anak-anak hebat. Sekarang kita bertemu lagi di hari Minggu ini, kita mau beribadah, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, kita mau dengar firman Tuhan yang baru, tapi sebelumnya kita berdoa dulu, minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita boleh mengerti, kita boleh melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh beribadah lagi pada hari ini walaupun kami masih beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan yang baru. Tolong kami supaya kami boleh tenang, kami boleh mendengar dengan baik, dan dengan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti firman Tuhan itu. Ajar kami untuk boleh melakukan apa yang kami pelajari hari ini, supaya tingkah laku kami, tutur kata kami, perbuatan kami Tuhan boleh menjadi contoh buat orang lain. Berkati juga guru sekolah minggu kami supaya boleh berkata-kata seperti yang Tuhan Yesus mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, anak-anak sekolah minggu lalu kan kita sudah diceritakan bagaimana malaikat Gabriel menghampiri atau mendatangi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet untuk memberitakan atau memberitahukan satu kabar yang luar biasa bikin bahagia. Nah, hari ini kita juga mau belajar lagi bagaimana malaikat menghampiri orang lain. Setelah malaikat Gabriel menghampiri Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, dia pergi lagi ke kota lain, ke sebuah kota kecil bernama Nazaret. Di kota kecil itu, malaikat Gabriel datang menghampiri seorang perempuan muda belum menikah dan orangnya sangat tulus, sangat baik hati. Waktu itu malaikat Gabriel datang ke rumah perempuan bernama Maria. Malaikat Gabriel bilang begini ke Maria, "Berbahagialah kamu Maria, sebab kamu akan mengandung seorang bayi laki-laki dan nanti ketika dia lahir, kamu harus memberi nama dia Yesus." Wow, Maria tidak tahu apa-apa, dia bingung. Tetapi karena yang mendatangi Maria itu malaikat Tuhan, hatinya sangat bersukacita, dia sangat gembira. Dan karena kegembiraannya itu, Maria tunduk dan dia bilang sama malaikat, "Sesungguhnya aku ini," kata Maria, "hanya seorang hamba. Jadilah padaku apa yang engkau katakan itu." Nah, karena Maria percaya dan Maria berbahagia karena dari rahimnya, dari perut Maria nanti lahir seorang juru selamat, seorang Tuhan. Dia menyambut itu dengan penuh sukacita. Tapi walaupun Maria gembira, walaupun Maria bersukacita, dia juga bingung karena dia belum pernah hamil, karena dia belum menikah. Dan untuk supaya dia tidak bingung, dia mau mencari teman untuk berbicara. Dia mau cari teman untuk minta pendapat, untuk cari tahu bagaimana nanti kalau hamil itu. Dia pergi ke sebuah kota lagi, dia pergi menghampiri saudaranya. Kalian tahu siapa yang didatangi oleh Maria? Betul, Maria pergi mengunjungi Ibu Elisabet. Ibu Elisabet, ibu yang tadi terlebih dahulu didatangi oleh malaikat Gabriel. Dia datang di sana untuk berbicara, untuk ngobrol sama Ibu Elisabet. Waktu sampai di rumah Elisabet, setelah berjalan 4 hari lamanya, jauh sekali ya dari Nazaret ke Yudea itu, 4 hari lamanya dia datang, dia berjalan kaki untuk sampai ke rumah Elisabet. Sampai di rumah Elisabet, Maria lakukan ini. "Salam bagimu, hai Elisabet." Wah, waktu Maria memberi salam itu, apa yang terjadi dengan Elisabet? Elisabet tidak apa-apa. Elisabet gembira dengar salam dari Maria. Tetapi anak yang di dalam perut Elisabet itu karena penuh dengan Roh Kudus bergoyang, seperti lompat-lompat, bergejolak di dalam perutnya Maria, saking gembiranya. Kenapa ya dia bergembira? Karena Elisabet dan juga anak di dalam perut Elisabet tahu bahwa yang datang itu adalah Maria, dan Maria sedang mengandung atau sedang hamil seorang bayi yang nantinya jadi Tuhan dan jadi penebus manusia. Wow, Maria memberi salam dan Elisabet membalas dengan, "Siapa saya ini? Saya hanya manusia biasa, tapi rumahku didatangi oleh seorang ibu yang akan melahirkan Tuhan penebus manusia." Gembira sekali Elisabet, dan karena dia gembira, dia menyambut Maria dengan penuh sukacita. Dia melayani Maria dengan sangat baik. Elisabet memberi contoh buat kita semua anak-anak sekolah minggu. Siapa di sini yang biasa datang tamu di rumahnya? Ayo, mungkin omnya, mungkin tantenya, mungkin neneknya, mungkin tamunya papanya, tamunya mamanya. Ada toh, biasa datang toh. Tapi siapa yang kalau datang orang bertamu di rumahnya diam-diam, mukanya busuk, cuek, tidak memberi salam?
Hari ini kita belajar dari Ibu Elizabeth. Dia tahu bahwa orang yang datang ke rumahnya adalah tamu Allah. Dia sambut dengan sukacita, dia balas senyumnya dengan bahagia. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau ada yang bertamu ke rumahnya kita, apakah itu om, tante, kakek, nenek, temannya papa, temannya mama, kita harus sambut dengan baik, kita harus memberi salam dengan baik. Kalau sudah bisa melayani tamu, kita bantu untuk layani tamu. Kita harus menerima tamu dengan penuh sukacita, kita harus melayani dengan baik karena mereka juga adalah anak-anak Tuhan dan harus disambut dengan baik. Seperti yang Ibu Elizabeth contohkan. Dan karena Elizabeth sambutannya sangat baik kepada Maria, Maria juga memberi contoh yang baik buat kita. Walaupun Maria calon ibu Tuhan atau ibu penebus, dia tidak sombong. Dia masuk ke rumahnya Elizabeth dengan sopan, dia memberi salam dengan hormat, dan dia menyapa dengan sangat santun, sangat sopan kepada Elizabeth. Dari Elizabeth kita diajar untuk bisa melayani orang dengan baik. Dari Maria kita diajar untuk selalu rendah hati. Kita tahu bahwa semua yang kita miliki ini punyanya Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh suka jahat sama orang lain. Tetapi kita harus selalu sopan santun, sabar kepada orang lain. Seperti Ibu Maria yang selalu sopan, yang selalu rendah hati kepada orang lain. Nah, karena Maria sopan, karena Ibu Elizabeth juga menyambut Maria dengan sangat baik, Maria betah di rumahnya Ibu Elizabeth selama 3 bulan lamanya. 3 bulan dia tinggal sama Ibu Elizabeth dan dia bercakap-cakap, bercerita tentang kehamilannya, bercerita tentang firman Tuhan, sebelum akhirnya Maria kembali ke rumahnya ke Nazaret. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Lukas Perjanjian Baru, Lukas pasal 1, tetapi pembacaan kita agak panjang. Kita baca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-56. Tapi karena pembacaannya panjang, Ibu Guru ambil saja beberapa ayat ya. Kita ambil dulu pembacaan pertama dari Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31. Firman Tuhan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Pembacaan yang kedua kita baca ayat 46 sampai 47. Firman Tuhan, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Guru Nova. Kiranya apa yang kita dengarkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu, dengarkanlah persembahan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian persembahan kami. Pada hari
Anak-anak sekolah minggu, mari kita lipat tangan, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah. Hari ini kami diajarkan oleh firman Tuhan untuk selalu rendah hati seperti juga Ibu Maria, dan harus selalu hangat menyambut tamu-tamu yang datang ke rumah kami, yang mau menjamu tamu-tamu kami seperti yang diberikan contoh oleh Ibu Elizabeth. Tuhan Yesus, terima kasih untuk contoh yang diberikan. Tolonglah kami supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua kami, papa mama kami, atau orang-orang yang selalu menolong kami dalam hidup kami, yang menolong kami untuk terus belajar dengan baik, yang mencarikan kami nafkah untuk kami pakai bersekolah, untuk kami pakai membeli pakaian yang layak. Berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, berikanlah mereka umur yang panjang, berikanlah juga mereka kesehatan. Sayangi mereka Tuhan, karena mereka sudah menyayangi kami dan sudah mau berjuang untuk kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami boleh selalu hormat dan taat kepada perintah mereka, supaya mereka boleh senantiasa senang terhadap kami dan selalu mau berusaha untuk menyenangkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami punya adik atau kakak di rumah, ajar kami untuk saling menyayangi, saling menghormati sebagai saudara bersaudara. Ajar kami untuk tidak egois dan selalu mau berbagi bersama dengan saudara kami, supaya kami boleh menjadi contoh buat teman-teman kami bagaimana hidup kami sebagai kakak adik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja kami, buat Bapak Ibu Pendeta dan juga Om Tante Majelis, juga guru-guru sekolah minggu kami. Tolonglah mereka Tuhan Yesus supaya boleh melaksanakan tanggung jawabnya, pekerjaannya dengan baik. Biarlah Tuhan mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Kalau mereka bekerja di tempat lain, Tuhan Yesus berkati pekerjaan mereka. Kalau mereka punya usaha, Tuhan Yesus berkati usaha mereka supaya boleh berhasil dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami. Mungkin banyak teman-teman kami yang tidak ikut ibadah hari ini, yang malas. Tuhan ingatkan lagi supaya minggu depan boleh datang lagi beribadah atau ikut lagi beribadah bersama kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam perjalanan yang jauh Tuhan tibakan dengan selamat. Berkati kami semua Tuhan dalam sekolah kami, supaya kami boleh belajar dengan tekun, dengan baik, supaya kami boleh menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kami, dan kami boleh memperoleh nilai yang baik untuk menyenangkan hati orang tua kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, berkatilah persembahan kami supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ada pada kami, Tuhan pakai untuk boleh dipakai dengan baik, mencukupi segala kebutuhan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, lindungilah bangsa dan negara kami dari hal yang buruk, dari ancaman-ancaman yang buruk, dan juga dari bencana alam. Sekarang kami memasuki musim penghujan Tuhan, bahkan di beberapa tempat sudah ada banjir yang menggenangi beberapa wilayah. Berkati orang-orang yang harus berjuang hidup di tengah masalah banjir ini Tuhan. Tolonglah mereka supaya mereka boleh melewati ini dengan penuh sukacita, melewati ini dengan sabar, dan tolong kami Tuhan supaya kami tidak hanya mendoakan, tapi kami boleh membantu semampunya kami untuk kami membantu mereka Tuhan. Tuhan Yesus, orang-orang yang Tuhan pilih untuk menolong mereka Tuhan berkati, dan juga Tuhan berikan kesehatan yang cukup. Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden, bahkan para menteri dan orang-orang yang Tuhan pilih, supaya boleh memerintah dengan takut akan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat pujian. Bapa, terima kasih.
Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.